Long last, I can announce a ceasefire and a hostage deal has been reached between Israel and Hamas. Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan pada tahun 1945 dengan tujuan mulia untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mendorong kemajuan sosial, kerjasama internasional, dan menegakkan hak asasi manusia. Meskipun organisasi ini telah meraih keberhasilan penting, termasuk perannya dalam dekolonisasi, inisiatif kesehatan global, dan bantuan kemanusiaan, namun organisasi ini juga seringkali gagal mencapai ambisi awalnya. Beberapa masalah struktural politik dan operasional telah menyebabkan PBB menyimpang dari tujuan dasarnya. Faktor utama kelemahan struktural PBB yang paling signifikan adalah hak veto yang diberikan kepada 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Tiongkok, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat. Sistem veto dimaksudkan untuk memastikan konsensus di antara negara-negara besar, tetapi seringkali mengakibatkan kebuntuan, sehingga PBB tidak dapat mengambil tindakan tegas. Contoh yang paling nyata adalah pembantaian di Palestina. Sejak pecahnya konflik Israel-Palestina dalam 15 bulan terakhir, Dewan Keamanan PBB telah dilumpuhkan oleh hak veto Amerika Serikat. Amerika Serikat telah berulang kali memblokir resolusi yang ditujukan untuk menyetop pembantaian di Gaza. Kelumpuhan ini telah berkontribusi pada perang berkepanjangan yang mengakibatkan puluhan ribu kematian sipil dan krisis kemanusiaan. Ketidakmampuan PBB untuk mencegah kekejaman massal merupakan kegagalan nyata dari mandat perdamaian dan keamanannya. Meskipun berperan dalam sistem peringatan dini dan penyelesaian konflik, organisasi tersebut seringkali gagal bertindak cepat dan tegas. Tindakan organisasi tersebut seringkali dibentuk oleh kepentingan geopolitik anggota-anggotanya yang paling kuat, seperti yang terjadi selama Perang Israel-Palestina. Ketimpangan ini seringkali menyebabkan frustrasi di antara negara-negara anggota yang lebih kecil atau kurang kuat, yang merasa dikecualikan dari proses pengambilan keputusan yang berarti. Seiring berjalannya waktu, banyak negara telah menunjukkan ketidakpuasan yang signifikan terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa, sering mengkritik kerangka kerja, kebijakan, atau keputusannya. Para kritikus berpendapat bahwa struktur ini menanamkan keseimbangan kekuatan yang sudah ketinggalan zaman, yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan kedaulatan yang dinyatakan PBB. Sementara itu, Majelis Umum yang terdiri dari semua anggota hanya dapat mengeluarkan resolusi yang tidak mengikat, sehingga banyak keputusan tunduk pada politik kekuatan besar. Selain itu, hubungan PBB dengan IMF dan Bank Dunia, serta lembaga-lembaga yang didominasi oleh kekuatan Barat, memicu klaim bahwa kebijakan ekonomi global lebih didorong oleh agenda neoliberal daripada kebutuhan lokal. BRICS dan negara-negara dari Bumi Selatan harus mendorong adanya reformasi substansial pada apa yang selama ini mereka anggap sebagai bias Barat yang melekat dalam tata kelola internasional. PBB harus bertransformasi dari sisa-sisa hierarki pasca perang dan kolonial menjadi lembaga dinamis yang mewujudkan prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan tindakan kolektif di zaman modern. Hanya dengan mengadopsi perubahan-perubahan ini, PBB dapat mencapai visi pendiriannya dan terus berfungsi sebagai landasan perdamaian dan kemajuan internasional.